Selamat pagi Bu Bidan. Iya, baik. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Apriana yang bertugas pada pagi hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya datang ke sini ingin melakukan pemasangan KB implan Bu, tetapi saya belum mengetahui keunggulan atau kelebihan serta efek samping dari KB implan Bu. Baik, Ibu. Sebelumnya dengan Ibu siapa dan dari mana? Dengan Ibu Esi dari Sleman. Nah, eh, baik, Ibu. Ibu datang ke sini ingin mengetahui kan tentang biaya implan itu. Nah, Ibu sebelumnya sudah tahu belum KB implan itu dipakainya di mana atau apa begitu tentang KB implan yang Ibu tahu? Kemarin saya ini tanya ke teman-teman KB implan itu seperti apa katanya. Nah terus mereka bilang tapi saya belum terlalu paham karena teman-teman yang bilang juga mungkin belum terlalu paham KB implan seperti apa. Tapi mereka juga memakai KB implan, terus mereka bilangnya pemasangan KB implan segala macam itu sakit katanya dan lain-lain. Makanya saya datang ke sini ingin memastikan terlebih dahulu begitu Bu Bidan. Ya, baik Ibu. Nah, sebelumnya Ibu untuk KB implan itu adalah alat kontrasepsi yang dimasukkan di bawah kulit lengan Ibu. Nah, isinya itu hormon yang diproduksi untuk mengendalikan kehamilan, bisa menunda kehamilan gitu. Dan ini bisa bertahan 3 sampai 5 tahun. Seperti yang Ibu bilang tadi, kata teman-teman Ibu katanya sakit apa gitu. Tapi mereka menyukai KB implan ini karena ini bertahan lama gitu, 3 sampai 5 tahun gitu. Itu tentang KB implan ya Bu. Terus untuk cara kerjanya nih Bu, cara kerjanya itu dia mengentalkan lendir pada leher rahim sehingga sel sperma itu sulit untuk melaluinya sehingga tidak terjadi pembuahan begitu Bu. Nah untuk tentang KB implan dan cara kerja KB implan ini, apakah Ibu ada pertanyaan? Sejauh ini belum Bu Bidan. Oke, belum. Jadi sekarang untuk keuntungan KB implan ya Bu. Nah, untuk keuntungannya ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan. Kemudian dapat mengembalikan kesuburan dengan cepat. Misalnya nih ya Bu, Ibu bisa pakai KB implan itu kapan saja dan bisa lepas juga kapan saja gitu ya Bu. Nah, lepasnya itu misalnya ya Ibu pakai KB implan, terus Ibu mau program hamil lagi gitu. Nah, Ibu saat Ibu melepas KB implan itu bisa kesuburan Ibu bisa cepat kembali sehingga Ibu bisa cepat hamil lagi itu Bu. Mengembalikan kesuburan dengan cepat. Kemudian jangka panjang seperti yang saya bilang tadi Ibu bertahan 3 sampai 5 tahun. Kemudian tidak mengganggu dalam berhubungan seksual dan juga mudah diangkat kembali. Jadi kapanpun Ibu mau program hamil kembali, Ibu bisa minta untuk dilepas KB-nya. Kemudian tidak mengganggu produksi ASI. Baik, Ibu ada pertanyaan untuk keuntungannya? Belum Bu. Baik, saya lanjut ya Bu ke kelemahannya. Nah, kelemahan dari KB implan ini tidak dapat melindungi ibu dari infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual itu menularnya gimana? Contohnya yang infeksi menular seksual yang sering terjadi pada anak remaja karena pergaulan bebas, kemudian berganti-ganti pasangan, terus berhubungan seks yang tidak sehat dan tidak bersih begitu. Kelemahan dari kontrasepsi implan yang selanjutnya Ibu harus ke tenaga kesehatan untuk memasang ataupun melepasnya. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena yang memasang dan melepas KB implan itu adalah tenaga kesehatan yang terlatih. Jadi Ibu tidak perlu khawatir. Kemudian
tidak dapat menghentikan sendiri gitu, tidak sama seperti KB pil gitu, KB suntik gitu. Jadi kalau misalnya contohnya ya KB pil Bu, ibu mau program hamil, ibu tinggal berhenti aja gitu, nggak perlu lagi minum KB pilnya. Tapi kalau untuk KB implan, kalau ibu ingin program hamil, ingin melepasnya, ibu harus ke tenaga kesehatan begitu Bu. Baik, Bu. Sudah Bu? Nah, baik. Eh, keuntungan dan kelemahannya ibu sudah paham dan ada pertanyaan? Sejauh ini sudah paham, Bu Bidan. Baik, saya akan lanjutkan ke kontraindikasi dan indikasinya ya Bu. Nah, Baik. untuk kontraindikasinya ini untuk orang-orang yang tidak boleh atau tidak bisa memakai KB ini. Yang pertama adalah itu yang dicurigai hamil atau sedang hamil. Karena kan KB implan ini kan untuk menunda kehamilan. Jadi kalau misalnya sedang hamil ya tidak bisa dipakai ya Bu. Kemudian ada riwayat hipertensi yang tidak terkontrol gitu. Kemudian penyakit stroke, diabetes, kemudian gagal hati akut dan kronis. Kemudian ada kanker payudara juga. Terus ada tumor cervix dan perdarahan yang tidak diketahui apa penyebabnya, perdarahan pervaginam ya. Itu untuk kontraindikasinya yang tidak disarankan untuk memakai KB implan. Kemudian indikasinya itu usia subur, kemudian sudah menstruasi itu dipakainya hari menstruasi, hari pertama sampai hari kelima. Nah, kemudian ibu menyusui, tetapi setelah 6 minggu melahirkan, gitu ibu. Juga ibu yang ingin menunda kehamilan. Untuk kontraindikasi dan indikasi, apakah ada pertanyaan ibu? Saya mau bertanya, Bu Bidan. Begini, kalau semisalnya sudah melakukan pemasangan implan, apakah KB implan tersebut bisa berpindah dari tempat atau area yang sudah ditentukan oleh tenaga kesehatan? Nah, baik ibu. Tidak ya Bu, karena KB implan ini nah contohnya seperti ini ya Bu, nanti dimasukkannya di lengan dominan, jadi posisinya akan seperti ini. Nah, ibu tidak perlu khawatir saat ibu sedang bekerja itu akan berpindah atau tidak, karena itu seperti ditanam ya Bu, jadi tidak akan berpindah karena ditaruhnya dipasangkannya itu di lengan di bawah kulit gitu Bu. Jadi tidak akan mungkin berpindah, jadi ibu tidak perlu khawatir. Baik, Bu Bidan. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu Bidan. Sebelum saya lanjut ke efek sampingnya. Baik, sekarang saya akan lanjut ya Bu ke efek sampingnya. Nah, efek samping yang sering terjadi itu adalah perubahan pola haid, itu terjadi sekitar 3 sampai 6 bulan pertama setelah pemakaian. Jadi misalnya perubahan pola haid itu seperti siklusnya itu yang berubah, kemudian darah haidnya juga lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Intinya pola haid ibu itu tidak seperti sebelumnya, sebelum ibu memakai KB implan ini gitu. Kemudian ada perdarahan disertai bercak-bercak gitu. Kemudian juga kenaikan berat badan, kemudian nyeri dada, sakit kepala, dan mual. Ibu tidak perlu khawatir karena efek sampingnya itu bersifat sementara. Tetapi jika efek sampingnya itu masih terus-terusan masih ada dan terus berlanjut sehari-harinya, terus sampai mengganggu keseharian ibu bisa ke tenaga kesehatan untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, untuk efek sampingnya apakah ibu ada pertanyaan? Tidak, Bu Bidan, sudah jelas. Saat ini ibu sudah mempunyai anak berapa? 1, Bu Bidan. Oke, 1.
Baik Bu, mari kita melakukan pemasangan KB implan ya Bu. Mari saya antar. Nah, baik Ibu, sebelum Ibu pulang, saya punya beberapa informasi tambahan lagi seputar ini KB implan ini. Nah, Ibu, sekali lagi saya mengingatkan bahwa KB implan ini tidak mencegah penularan penyakit menular seksual. Jadi Ibu saat berhubungan seksual bersih dan juga tidak sembarang ya Bu. Kemudian Ibu bisa melepasnya kapan saja saat sudah siap hamil atau berencana hamil. Kemudian luka bekas pemasangan itu biasanya bertahan sampai 5 hari. Tapi jika selama 5 hari itu belum sembuh dan lebih dari 5 hari, Ibu silakan datang kembali untuk konsultasi lebih lanjut lagi ya Bu. Kemudian lengan tadi yang dipasang implan, Ibu biarkan tetap kering selama 5 hari ya Bu, jangan dibasahi. Kemudian Ibu tidak boleh memakai kontrasepsi kondom selama 7 hari setelah pemakaian KB implan ini. Itu ya Bu, sekian tambahan dari saya. Apakah Ibu ada pertanyaan lagi? Tidak Bu Bidan. Nah, baik, sekian dari saya Ibu, terima kasih, silakan beristirahat. Baik Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Esi yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya ingin tahu dong Bu tentang kontrasepsi IUD. Disarankan sama teman saya, katanya KB IUD gitu, tapi nggak dijelasin. Disuruhnya langsung ke tenaga kesehatan aja, supaya lebih jelasnya gitu. Ya baik Bu, benar sekali. Karena untuk pemasangan KB IUD memang harus ditanyakan ke tenaga kesehatan terlebih dahulu ya Bu. Nah sebelumnya ini dengan Ibu siapa Bu? Ambu Bu. Baik Bu Ambu. Nah sebelum ke penjelasan tentang KB IUD, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah Ibu sudah mengetahui KB IUD itu seperti apa dan bagaimana Bu? Sebelumnya tidak Bu, saya juga belum pernah memakai alat kontrasepsi gitu Bu. Oh baik Bu. Apakah Ibu sudah memiliki anak Bu? Belum Bu, saat ini saya mau fokus ke pekerjaan dulu, jadi saya ingin menunda kehamilan saya dulu gitu. Nah ya, untuk pilihannya bagus ya Bu dengan KB IUD, karena KB IUD adalah salah satu alat kontrasepsi dengan penundaan kehamilan dengan jangka panjang ya Bu. Nah, untuk KB IUD itu seperti apa? Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Untuk KB IUD itu bentuknya seperti T Bu. Bentuk KB IUD seperti T. Nah, KB IUD akan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Baik Bu. Nah, untuk apa itu KB IUD? KB IUD itu adalah salah satu alat kontrasepsi penunda kehamilan dengan jangka panjang. Nah, KB IUD juga memiliki kelemahan, keunggulan, serta efek samping dari penggunaan KB IUD. Sebelum saya masuk ke penjelasan lebih lanjut, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui keunggulan, kerugian, serta efek samping dari KB IUD Bu? Apakah Ibu pernah mendengar? Belum tahu sama sekali Bu. Nah baik, karena Ibu belum tahu, saya akan menjelaskan satu persatu ya Bu. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan keuntungan atau keunggulan dari KB IUD terlebih dahulu. Nah, untuk KB IUD itu sendiri sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah salah satu alat kontrasepsi yang berfungsi untuk menunda kehamilan dengan jangka panjang. Itu salah satu keunggulannya. Yang kedua, dengan menggunakan KB IUD
Ibu tidak perlu setiap bulan datang ke tenaga kesehatan untuk menggunakan atau melakukan pengecekan alat kontrasepsi, kecuali jika ibu merasa tidak nyaman jika sudah dipasang KB IUD, begitu Bu. Nah, Baik, Bu. untuk kerugiannya, di sini kerugiannya yang pertama, masa haid atau kesuburan ibu akan berubah 3-6 bulan ke depan setelah pemasangan IUD, Bu. Nah, yang kedua, kerugiannya juga dapat menimbulkan efek samping juga untuk suami ibu. Misalnya, ibu berhubungan badan atau berhubungan seksual dengan suami ibu. Nah, di sana juga bisa menyebabkan atau menimbulkan goresan luka terhadap kelamin suami ibu, begitu Bu. Nah, dan juga KB IUD bisa bergeser, Bu. Itu juga salah Baik. satu kerugiannya. Nah, untuk IUD bergeser itu disebabkan karena kontraksi dari rahim kita, Bu. Setiap kita menstruasi, dinding rahim kita akan berkontraksi, sedangkan KB IUD menempel pada dinding rahim kita, begitu Bu. Tapi Ibu tidak perlu khawatir karena kita akan memasang KB IUD semaksimal mungkin sehingga tidak terlepas atau bergeser ketika adanya kontraksi, begitu Bu. Nah, untuk efek samping, di sini saya langsung jelaskan terlebih dahulu. Untuk efek samping, yang pertama, kenaikan berat badan. Semua jenis KB, salah satu efek sampingnya yaitu kenaikan berat badan. Yang kedua, yang tadi sudah saya jelaskan, masa subur akan juga ikut terpengaruh jika ibu memasang KB IUD, tetapi itu tidak dengan jangka waktu yang panjang. Itu hanya berkisar sekitar 3-6 bulan. Jika selama masa 3-6 bulan ibu belum atau haid ibu tidak teratur, ibu boleh berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, gitu Bu. Nah, untuk keunggulan, kerugian, serta efek samping dari KB IUD, sebelumnya apakah ada yang ibu ingin tanyakan atau ada yang belum jelas, Bu? Begini Bu Bidan, tadi kan Ibu Bidan bilang kan KB-nya, alat kontrasepsinya itu kan bisa bergeser gitu, Bu. dan kalau misalnya bergeser itu bisa menyebabkan kehamilan gitu. Terus kalau misalnya bergeser itu apa yang kita harus lakukan? Apakah kita yang memakai alat kontrasepsi itu merasakan gitu saat itu bergeser gitu? Kalau misalnya kita bisa merasakan kan kita bisa langsung mengecek gitu atau ke tenaga kesehatan gitu untuk mengecek gitu apakah itu bergeser beneran atau tidak, apakah ada yang kita rasakan gitu saat bergeser. Baik Bu, pertanyaannya bagus ya. Di sini saya akan jelaskan dari pertanyaan Ibu. Untuk IUD yang bergeser, yang pertama itu tergantung dari setiap orang. Ada yang bisa merasakan dan ada juga yang tidak bisa merasakan sama sekali. Bahkan kita pernah mendengar ada yang sudah memasang KB IUD tetapi tetap hamil. Nah, itu karena setiap orang berbeda-beda, ada yang merasakan dan ada yang tidak merasakan. Jika ibu suatu saat merasakan sesuatu, misalnya ibu sudah melakukan atau memasang KB IUD, terus ibu merasakan rasa tidak nyaman di daerah rahim atau perut, terus mual-mual yang berlebihan, pusing, itu secara terus-menerus. Nah, jika ibu masih ragu, ibu segera datang ke tenaga kesehatan biar bisa kami sebagai tenaga kesehatan bisa mengecek apakah IUD ibu bergeser atau tidak, atau karena efek hormon dari KB IUD tersebut, begitu Bu. Nah, untuk KB IUD yang bergeser itu kita sebagai tenaga kesehatan akan mengganti KB IUD ibu dengan KB yang baru, tapi tetap menggunakan KB IUD yang ibu mau. Jadi kita akan mengganti dengan yang steril dan kita akan mengeluarkan yang lama karena sudah bergeser, begitu Bu. Apakah sudah jelas Bu? Baik, Bu.
inilah Bu, berarti kalau misalnya kita mau mengecek kita harus ke tenaga kesehatan ya Bu, gak bisa kita cek sendiri gitu. Iya Bu, tidak bisa mengecek sendiri karena KB IUD sudah seperti tadi yang saya jelaskan, KB IUD kita pasang di dalam rahim. Nah, tentunya ibu tidak bisa mengecek sendiri, otomatis harus datang ke tenaga kesehatan untuk mengecek lebih dalam, begitu Bu. Baik Ibu, Nah, sudah paham. selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur atau cara kerja untuk pemasangan KB IUD ya Bu. Nah, untuk pemasangan KB IUD itu KB IUD kan berbentuk T. Nah, nanti KB IUD tersebut akan kita masukkan ke dalam rahim ibu dengan posisi ibu berbaring, kaki dengan posisi berbaring yang biasa disebut litotomi atau yang biasa kita sebut orang awam nanti ibu disuruh berbaring, kaki ibu ditekuk dan agak dibuka sedikit supaya bisa membantu proses pemasukan lebih nyaman, begitu Bu. Ibu akan disuruh tarik nafas jika merasa tidak nyaman semasa memasukkan KB IUD, begitu Bu. Untuk KB IUD juga dimasukkan tidak dengan huruf T seperti itu, tetapi kita menggunakan alat sehingga KB IUD bisa berbentuk seperti I dan mudah kita masukkan, begitu Bu. Baik Bu, paham. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kontraindikasi dan indikasi dari KB IUD ya Bu. Nah, untuk kontraindikasi itu yang biasa kita sebut yang tidak boleh memakai KB IUD. Semisalnya seseorang yang menderita penyakit hipertensi, kanker serviks, pendarahan perpaginam, atau penyakit jantung, atau penyakit yang membahayakan diri ibu, atau sedang mengalami kehamilan, atau misalnya ibu tersebut sedang hamil, begitu Bu. Makanya sebelum pemasangan kita harus mengecek terlebih dahulu apakah ibu hamil atau tidak, begitu Bu. Nah, untuk indikasinya di sini, indikasi itu yang boleh menggunakan KB IUD. Misalnya yang pertama, ibu dengan masa subur yang bagus atau yang baik, begitu Bu, karena ingin menunda kehamilan makanya memilih KB IUD. Nah, yang kedua, ibu yang tidak memiliki riwayat penyakit kanker atau tumor atau hipertensi, begitu Bu. Nah, dan juga tidak memiliki riwayat penyakit atau sedang menjalani atau sedang menderita penyakit yang tidak diketahui seperti misalnya pendarahan perpaginam, begitu Bu, karena sangat membahayakan diri ibu, begitu. Sejauh ini apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bu? Belum ada Bu. Nah, jika tidak, setelah ini kita akan melakukan pemasangan KB IUD tersebut. Sebelum melakukan pemasangan, di sini saya akan menyuruh ibu untuk menandatangani persetujuan pemasangan IUD ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, silakan ditandatangani terlebih dahulu Bu. Siap Bu. Ya, baik. Jika ibu sudah setuju, mari kita lakukan pemasangannya Bu. Ibu akan disuruh melepaskan pakaian dalam. Ibu tidak perlu khawatir karena kami akan menjaga privasi ibu ya Bu. Baik Bu. Baik Bu, mari kita ke ruangan pemasangan Bu. Baik Ibu, di sini kita sudah selesai melakukan pemasangan KB IUD. Gimana Ibu perasaannya? Agak sakit Bu. Oh iya, nggak apa-apa ya Bu, karena ini juga salah satu KB yang membuat ibu nantinya akan nyaman untuk menunda kehamilan karena ibu tidak perlu datang ke tenaga kesehatan lagi dan lagi, begitu Bu. Baik Bu. Nah, baik, saya akan mengingatkan kembali, diusahakan ibu untuk tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu ya Bu selama 1 minggu ke depan. Nah, begitu Bu. Baik Bu. Jika ibu nanti merasa tidak nyaman di daerah perut atau rahim serta mual yang berlebihan serta pusing, ibu segera datang ke tenaga kesehatan jika lebih dari 3 hari, begitu Bu. Baik Ibu.
Nah, sejauh ini apakah ya ada yang belum jelas atau Ibu tanyakan terlebih dahulu, Bu? Tidak ada Bu, sudah jelas semuanya. Baik Bu, terima kasih sudah mampir dan mempercayai saya untuk melakukan pemasangan KB IUD terhadap Ibu. Jika Ibu mengalami keluhan atau tidak nyaman terhadap diri Ibu, silahkan datang ke tenaga kesehatan atau ke BPM kami ya Bu. Baik Ibu. Baik Bu, terima kasih atas kunjungannya. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu.